puasa dijalankan, tapi sholat ditinggalkan. Apakah ibadah kita sudah benar? Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga melatih disiplin dalam ibadah. Bagaimana mungkin seseorang kuat menahan lapar seharian, tapi berat untuk sholat 5 waktu? Jangan biarkan puasa hanya jadi ritual kosong tanpa sholat. Karena sejatinya, puasa mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menahan lapar. Jadi, apakah puasa kita sudah seimbang dengan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita bahas tentang puasa dan sholat. Pada puasa nih ibu-ibu. Alhamdulillah. Sholat juga kan? Kadang-kadang ada yang puasa tapi tidak sholat. Nah itu tidak boleh. Jadi puasa justru kemudian adalah sarana untuk melatih sholat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, goal atau tujuan utama dari puasa itu kan la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama dari berpuasa itu adalah bertakwa. Salah satu kualitas bertakwa adalah sholatnya harus jauh lebih baik. Nah sebenarnya di bulan Ramadan ibadah puasa itu adalah momentum kita semuanya untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana caranya supaya sholat kita itu semakin khusyuk. Sholat kita itu bisa menjadi identitas kita atau wajah kepribadian kita itu ya bisa tercermin melalui sholat kita. Kualitas akhlak kita itu bisa tercermin dari sholat kita. Kalau kemudian sholat kita masih buruk, berarti kemudian akhlak kita pasti buruk. Apa yang kita perbuat selama ini pasti buruk. Makanya Allah itu mensinyalir dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Silakan Bu Anggri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalat inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Nah, saya mau ambil kutipan penting dari ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu sekalian dan satu bapak. Jadi kalau kemudian sholat kita itu tidak khusyuk, artinya sama dengan kemudian dalam kehidupan kita juga mengabaikan akhlak. Atau dalam ayat tadi disebutkan sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu harus termanifestasi. Termanifestasi itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat di masjid atau sholat sendiri, kemudian selesai sholat, perbuatan-perbuatan kita itu harus mencerminkan dari semangat sholat kita itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita semuanya bahwasannya sholat itu adalah bagian dari paripurna dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian sholat kita tidak benar, maka sehari-hari juga bisa tidak benar. Makanya benarkan sholat kita sehingga hidup kita, akhlak kita juga akan semakin benar.
Baik, ibu-ibu sudah paham belum tadi? Paham. Yang benar. Oke, kita tuh ada yang mau tanya enggak? Ada. Wah, yang mana nih? Oh, ini sudah maghrib rata-rata. Yang muda aja yang nanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki mau nanya Bang, mengapa banyak orang yang sholat dan seringkali beribadah haji, tapi tetap suka korupsi, iri dengki, dan juga pendendam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada nggak yang begitu? Ada. Banyak yang begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nih, saya mau kutip satu yang menarik dari seorang sufi sangat terkenal, namanya Jalaluddin Rumi. Beliau itu menyebut begini, berwuduklah dengan cinta sebelum berwuduk dengan air, karena sholat harus dilakukan dengan hati yang tidak memiliki benci dan dengki. Wah, dalam sekali nih pesan dari Jalaluddin Rumi. Jalaluddin bilang, kalau mau sholat kira-kira begitu, hati kita itu harus bersih. Nggak boleh lagi benci, nggak boleh lagi dendam, nggak boleh lagi dengki. Artinya apa? Ketika keluar dari sholat, artinya hati kita juga bersih, jauh dari perbuatan keji dan mungkar seperti ayat yang tadi kita bacakan. Artinya ketika orang selesai sholat, kalau sholatnya itu benar, sholatnya itu khusyuk, kemudian keluar dari selesai dari lakukan sholat, dia akan bersih hatinya. Atau dalam bahasa Jalaluddin Rumi tadi, berwuduklah dengan cinta sebelum kamu berwuduk dengan air. Karena sholat yang baik itu tidak membawa benci, dendam, iri di dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai sholat kita dengan khusyuk, dengan memahami makna dari setiap gerak-gerik sholat, baru kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari kita bawa makna sholat kita tersebut. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.